saya katakan tadi bahwa istita'ah berarti seorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Nah, yang terkait dengan rukun haji adalah ada 6. Yang pertama ihram atau niat, yang kedua wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga tawaf ifadah, kemudian 4 sa'i, yang kelima tahallul atau mencukur rambut, yang keenam adalah tertib. Sedangkan yang terkait dengan wajib haji adalah yaitu ihram, yakni niat berhaji dari mikat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah ula, usta, dan akabah, tawaf wada ketika akan meninggalkan Mekah. Kemudian selanjutnya juga perlu menjadi perhatian adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan dan selama menjalankan ibadah haji dengan senantiasa berusaha tidak melakukan rafas atau ucapan atau perbuatan yang bersifat pornografi, menghindari yang namanya fusuk, perbuatan maksiat atau dosa, dan menghindari yang namanya jidal, yaitu berbantah-bantahan dan bertengkar. Ya, karena semua ini bisa mengurangi nilai daripada ibadah haji atau umrah itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana menghindar semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan, ya. Yang terkait dengan ini sudah ada petunjuk atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh calon jemaah haji atau jemaah haji yang melaksanakan kegiatan ibadah atau umrah. Ya, untuk calon jemaah haji, ya, khususnya di Kabupaten Barudi, karena tertunda ya 2 tahun berturut-turut, itu sudah pernah dibagikan buku-buku untuk petunjuk terkait dengan manasik haji. Jadi perlu didalami, perlu dipelajari, ya, karena itu adalah bagian dari bekal dalam menjalankan ibadah haji. Kemudian selanjutnya bagaimana menghindari semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan, ya, supaya bagaimana betul-betul bisa meraih haji yang mabrur ini. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas ibadah dan kemudian sosial sebulan dari ibadah haji yang ditandai dengan menunjukkan tutur kata yang baik, menebarkan kedamaian dan kesejahteraan, menunjukkan sikap senang memberi dan membantu kepentingan umum. Karena sebenarnya memang kalau kita melihat bagaimana kualitas haji seseorang, itu akan tergambar setelah dia kembali melaksanakan ibadah haji ini dan bagaimana ketika dia berinteraksi ya di tengah-tengah masyarakat. Ya, sekira ini sebagai pengantar haja pendahuluan yang mudah-mudahan dari pendahuluan ini akan bisa nanti dikembangkan hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah ini, ya, supaya kita semua yang mendengar dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kerja dimanapun Anda berada, demikian tadi mukadimah atau pembuka di acara Hikmah Ramadan. Ya, dan untuk saudara Iga yang tentunya masih bersama kami yang ingin bertanya tentang haji dan haid ketika sedang haji, apakah hajinya sah? Iya. Memang yang perlu dipahami bahwa ya salah satu rukun haji itu adalah tawaf, yaitu yang namanya tawaf. Jemaah haji perlu memahami bahwa sebenarnya sekarang ini sudah ada fatwa ulama baik jemaah haji kira-kira memperkirakan nanti pada waktu ibadah itu datang tamunya atau lagi haid menstruasi,
itu dibenarkan untuk memakan atau minum pil anti haid untuk mengantisipasi. Ya, karena itu tadi bahwa untuk melaksanakan tawaf itu harus dalam keadaan suci atau bersih. Ya, kalau untuk perempuan untuk bersih dari haid, makanya mereka dibenarkan untuk meminum pil anti haid untuk mengantisipasinya. Ya, sekira seperti itu. Iya, baik. Terima kasih untuk yang sudah bertanya tadi tentang ya sudah dijawab sama Pak Ustadz bahwa tadi pertanyaannya apa. Sebelum saya bacakan WA yang sudah masuk, kita break dulu dan tetap bersama kami di IGA Radio. Duh, buka pakai apa ya ntar? Kolak enak nih, terus sama ayam bakar, terus belum juga buka udah mikirin makan. Ntar berkurang loh pahalanya. Kalau puasa itu mestinya begini nih. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Mari perbanyak melakukan amal ibadah agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan lupa juga, kesehatan harus tetap terjaga agar dapat menjalankan semua rutinitas di bulan Ramadan. Berikut ini tipsnya. Yang pertama, jangan pernah lewatkan sahur. Melewatkan waktu sahur ibarat memperpanjang waktu puasa sehingga tubuh akan mengambil cadangan energi lebih banyak. Akibatnya, tubuh mudah terasa lelah dan cepat haus. Kedua, tidak makan berlebihan ketika buka puasa. Puasa menuntut kita untuk bisa mengendalikan dan menahan diri, bukan hanya dari sahur hingga berbuka, tapi juga setelahnya. 3. Hindari makanan yang terlalu asin, manis, dan berlemak. Kita memang dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis karena makanan atau minuman yang manis diperlukan untuk menormalkan kadar gula darah yang turun selama puasa. Tapi ingat, porsinya jangan berlebihan ya. Kemudian yang keempat, cukupi kebutuhan cairan tubuh. Hindari minuman berkafein dan perbanyaklah asupan buah-buahan yang tinggi cairan. Kelima, olahraga ringan juga diperlukan selama bulan. Jamu tetesnya orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memasuki bulan Ramadan ini, pandemi COVID-19 yang sudah dapat tertangani dengan partisipasi masyarakat